Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah pada kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai insektisida yang sangat bagus sekali digunakan untuk mengendalikan hama penggerek batang atau biasa disebut dengan sundep untuk di fase vegetatif dan beluk untuk di fase generatif. Nah, sebelum lanjut nonton video saya ini, saya ingatkan sekali lagi, alangkah baiknya teman-teman untuk membantu saya dengan klik tombol like dan subscribe agar saya lebih semangat lagi membuat video seputar pertanian. Oke, teman-teman. Nah, mengenai penggerek batang ya, atau biasa disebut dengan sundep untuk di fase vegetatif dan beluk di fase generatif, ketika memang sudah ada serangan itu tidak bisa diatasi atau tidak bisa disembuhkan kawan-kawan. Jadi ketika batang padi sudah terserang sundep ya, maka dia akan kering dan mati. Begitu pula ketika di fase generatif, ketika tanaman padi terserang beluk atau yang jebol putih itu sudah tidak bisa diatasi ketika memang sudah terjadi serangan. Jadi untuk mengatasi itu semua yaitu hanya bisa dilakukan dengan cara pencegahan. Nah, jadi kita hanya bisa melakukan pencegahan agar tidak terjadi serangan hama penggerek batang atau disebut sundep atau beluk. Nah, pada kali ini ada 3 insektisida ya yang cukup bagus ketika digunakan untuk mencegah terjadinya sundep atau beluk yang disebabkan oleh ulat penggerek batang. Nah, yang pertama di sini ada insektisida dengan merek dagang yaitu Vertaco. Yang kedua, ini ada insektisida dengan merek dagang Endur. Yang ketiga ada insektisida dengan merek dagang Bell Expert. Nah, langsung saja kita coba jelaskan mengenai masing-masing dari insektisida ini ya kawan-kawan. Di antara Vertaco, Endur, dan Bell Expert ya. Ini dari perusahaan Syngenta, ini dari perusahaan Corteva, ini dari perusahaan Bayer ya teman-teman. Jadi 3 insektisida ini sangat bagus sekali digunakan untuk mengendalikan hama penggerek batang pada tanaman padi. Nah, yang pertama untuk Vertaco ya. Vertaco ini dari perusahaan Syngenta, Vertaco 300 SC. Ini memiliki 2 bahan aktif yaitu chlorantraniliprol 100 gram per liter dan thiamethoxam 200 gram per liter. Nah, sedangkan untuk Endur ini ya, Endur 120 SC. Ini memiliki bahan aktif tunggal ya. Bahan aktifnya yaitu spinetoram 120 gram per liter. Nah, ini untuk Endur. Nah, selanjutnya untuk Bell ya. Untuk Bell Expertnya ini memiliki ini memiliki 2 bahan aktif sama dengan Vertaco ya. Nah, ini bahan aktif yang terkandung dalam Bell Expert ini 400 SC ya. Nah, 480 SC ya. Maaf, 480 SC ya, Bell Expert 480 SC. Nah, ini memiliki 2 bahan aktif yaitu flubendiamida 240 gram per liter dan thiacloprid ya 240 gram per liter. Nah, jadi dari ketiga insektisida ini ya, Vertaco dan Bell Expert memiliki kandungan 2 bahan aktif, sedangkan Endur ini memiliki 1 bahan aktif. Akan tetapi kalau kita lihat di antara ketiga insektisida ini memiliki kandungan bahan aktif yang berbeda-beda ya kawan-kawan. Nah, inilah ciri khas dari masing-masing perusahaan dan ciri khas dari masing-masing insektisida ini. Nah,
Dengan dua bahan aktif yang terkandung di dalam insektisida Vertaco ini sangat bagus dan mumpuni sekali digunakan untuk mengendalikan hama penggerek batang. Nah, coba kita lihat mengenai keterangannya ya kawan-kawan, mengenai Vertaco 300 SC. Nah, di sini lihat nih keterangannya nih. Nah, Vertaco ini merupakan insektisida racun kontak dan sistemik berbentuk pekatan yang larut dalam air berwarna putih kecoklatan untuk mengendalikan hama penggerek batang, warang coklat, dan pelipat daun pada tanaman padi. Nah, ini ya, ini keterangan dari insektisida Vertaco. Nah, jadi di sini dijelaskan cara kerja dari insektisida Vertaco yaitu kontak dan sistemik, dan ini bisa digunakan untuk mengendalikan ulat penggerek batang dan hama wereng ya kawan-kawan. Nah, jadi cukup bagus ya. Nah, dijelaskan mengenai kontak sistemik. Nah, mengenai kontak sistemik mungkin teman-teman sudah tahu ya. Apa itu kontak, apa itu sistemik, apa itu lambung atau pernapasan, saraf, dan yang lain-lain ya. Kalau emang belum tahu silahkan komen, nanti saya buatkan videonya kawan-kawan, akan saya buatkan penjelasannya. Nah, selanjutnya untuk Endure ya teman-teman. Nah, Endure ini kemasannya dalamnya botol ya, ini bisa dibuka seperti ini. Nah, ini kemasan yang kecil, ada kemasan yang besar. Vertaco pun sama, ini ada kemasan yang besar lagi. Nah, ini pun sama bel ya, bel ada yang kecil, ada yang besar ya, sama. Nah, kebetulan nih tadi saya ngambil satu-satu, yang ini ngambil dua karena ini dalamnya harus dibuka kawan-kawan nanti untuk melihat penjelasan mengenai petunjuk penggunaan. Nah, ini Endure seperti ini kemasannya kan. Nah, ini Endure ya seperti ini. Nah, mengenai keterangannya sama, keterangan yang ada di dalam botol sini, yang melekat di botolnya sama yang di kardusnya ini sama ya kawan-kawan. Nah, coba kita lihat mengenai keterangan dari insektisida Endure ini. Ya. Nah, insektisida Endure 120 SC ini merupakan insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan suspensi berwarna kecoklatan untuk mengendalikan hama pada tanaman kelapa sawit, padi, cabai, tomat, kubis, dan bawang merah. Nah, di sini dijelaskan mengenai cara kerja dari insektisida Endure 120 SC yaitu kontak dan lambung ya. Nah, lambung di sini ini sudah termasuk sistemik ya kawan-kawan. Jadi artinya ketika hama itu memakan batang padi yang terkena racun Endure ini, maka dia pun akan mati ya kawan-kawan. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat mengenai petunjuk penggunaannya untuk tanaman padi, ini ada penggerek batang. Nah, ini ya penggerek batang, terus hama pelipat daun. Nah, karena di sini tidak dijelaskan mengenai penjelasan untuk hama apa gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat keterangannya, kita lihat di petunjuk penggunaan. Nah, seperti ini. Oke, kawan-kawan ya. Jadi kontak dan lambung untuk yang Endure. Nah, selanjutnya untuk bel expert, coba kita lihat mengenai keterangannya ya. Nah, bel expert 480 SC ya. Ini merupakan insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan suspensi berwarna putih kekuningan untuk mengendalikan hama pada tanaman padi sawah. Nah, sama jadi cara kerja dari insektisida bel expert 480 SC ini adalah kontak dan lambung. Nah, teman-teman, saya ulangi sekali lagi, mengenai lambung itu sama dengan sistemik ya. Artinya ketika dia memakan bagian tanaman padi ya yang terkena oleh insektisida bel expert 480 SC, maka hama tersebut akan mati. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi mengenai keterangan yang ada di 3 insektisida tersebut. Nah, sekarang kita lihat mengenai petunjuk penggunaan ya teman-teman. Jadi, kenapa kita senantiasa memperhatikan petunjuk penggunaan? Agar kita nanti ketika aplikasi penyemprotan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, seperti itu. Karena banyak petani yang hari ini ketika melakukan penyemprotan insektisida atau fungisida atau yang lainnya itu tidak sesuai anjuran dari perusahaan, sehingga
akan menyebabkan hama itu menjadi resisten atau kebal dengan insektisida tertentu. Oke kawan-kawan, coba kita lihat. Nah, di sini kalau kita mau lihat petunjuk penggunaan untuk Vertaco, kita harus membuka di sini. Nah, ini buka di sini, jadi kita harus buka kawan-kawan. Nah, kita yang bel dulu aja, yang udah saya buka karena dia harus pakai tangan dua kawan-kawan. Nah, ini ya. Ini yang bel ya, insektisida bel ini mengenai petunjuk penggunaan. Ini yang sudah saya buka kawan-kawan. Nah, di sini kita lihat nih. Petunjuk penggunaan untuk insektisida bel expert 480 SC ya. Nah, ini petunjuk penggunaan ada hama tanaman, terus hama, dosis, formulasi atau cara aplikasi ya. Nah, tanaman yaitu padi sawah, hama yaitu penggerek batang, dosis formulasi atau kok cara aplikasi ya. Ini hama itu penggerek batang ya tadi ya. Kalau masih fase vegetatif disebut sundep, kalau di fase generatif disebut beluk ya kawan-kawan, atau jebol putih. Selanjutnya untuk dosis formulasi atau cara aplikasi yaitu 300 ml per hektar ya. Ini untuk dosisnya ya, 300 ml per hektar, penyemprotan volume tinggi. Nah, seperti itu. Jadi kita butuh 3 botol yang kecil atau nih 1 botol yang besar 250 ml tambah 50 ml ya. Seperti kawan-kawan ya. Nah, selanjutnya untuk waktu dan interval aplikasi. Nah, ini ya. Apabila populasi atau intensitas serangan hama telah mencapai ambang pengendaliannya sesuai rekomendasi setempat, apabila belum jelas, hubungi petugas pertanian yang berwenang. Nah, ini kalau menurut pengalaman saya pribadi, kawan-kawan, saya melakukan penyemprotan insektisida bel itu 2 kali ya. 2 kali, bahkan sampai 3 kali ya, kalau emang banyak serangan, yaitu di umur tanaman padi itu kisaran 15 hari saya semprot, terus nanti kisaran 30 sampai 35 itu saya semprot lagi, dan nanti di fase-fase ini 40 sampai 45 nanti saya semprot lagi. Nah, seperti itu. Ini kalau pengalaman kawan-kawan. Tapi kita lihat kondisi hama yang ada pada tanaman padi yang jelas. Ketika kita melakukan penyemprotan, usahakan kita lebih pada pencegahan ya, bukan penanganan. Nah, seperti itu. Nah, adapun teman-teman nanti kalau misalnya ingin tahu bagaimana sih indikasi tanaman padi yang sudah ada serangan sundep atau penggerek batang atau beluknya, nanti teman-teman silahkan komen, nanti akan saya buatkan videonya kawan-kawan. Nah, selanjutnya ya kita lihat mengenai petunjuk penggunaan dari insektisida Endur. Kalau yang bel ini tadi kita menggunakan dosis konsentrasi yaitu 300 ml per 1 hektar ya. 300 ml per 1 hektar. Nah, ini kalau untuk Endur kita menggunakan konsentrasi dosisnya itu 250 sampai 375 ya mili per hektar ya. Jadi dia pakai per hektar ya ya, per hektar. Ini untuk petunjuk penggunaan untuk tanaman dan hama sasaran yaitu penggerek batang dan pelipat daun ya. Dosisnya sama 250 sampai 375 mili per hektar. Dan kita lihat cara dan waktu aplikasi ya. Penyemprotan volume tinggi 400 sampai 800 liter per hektar untuk mencapai untuk cabai, bawang merah dan tomat. Untuk padi tadi ya. Jadi 400 sampai 800 liter per hektar itu untuk bawang merah, cabai, tomat. Dan selanjutnya untuk padi penyemprotan volume tinggi yaitu 250 sampai 300 liter per hektar, sama dengan bel ya berarti ya. Jadi dia pakai 300 liter airnya, dan untuk dosisnya, dosis radionya kita menggunakan dosis yaitu 250 sampai 375. Nah, selanjutnya yang Vertaco kawan-kawan. Nah, ini yang untuk Vertaco ya. Ini petunjuk penggunaan Vertaco 300 SC ya. Nah, di sini ada tanaman, ada organisme sasaran, ada dosis atau konsentrasi. Nah, ini tanaman padi, penggerek batang atau padi kuning ya.
Ini kita menggunakan dosis atau konsentrasi yaitu 100 sampai 150 ml per hektar ya. Jadi kita pakai per hektar. Selanjutnya untuk hama putih palsu atau pelipat daun kita menggunakan dosis yaitu 100 sampai 150 ml per hektar. Selanjutnya untuk wereng coklat kita menggunakan dosis yaitu 150 sampai 200 ml per hektar. Waktu dan interval penyemprotan. Penyemprotan volume tinggi dengan volume semprot 500 liter per hektar, aplikasi 2 sampai 3 kali semusim. Jangan menyemprot bila diketahui serangan lebih sedang aktif terbang. Jangan menyemprot bila diketahui serangga lebah sedang aktif terbang. Kenapa serangga lebah tidak boleh disemprot, kawan? Karena serangga lebah itu merupakan hewan pembantu tanaman padi ya, yaitu membantu untuk penyerbukan. Jadi jangan dibunuh ya kawan-kawan. Nah seperti itu ya. Jadi untuk Vertaco dia lebih hemat kawan-kawan untuk dosisnya per hektar, dosis racunnya ya. Karena dia cuma pakai maksimal itu untuk penggerek batang yaitu 150 ml per hektar. Kalau misalnya mau digunakan untuk mengendalikan hama wereng, kita menggunakan dosis yaitu 200 ml per hektar. Oke ya kawan-kawan. Nah ini untuk Vertaco. Dan untuk semusim kita hanya aplikasi 2 kali kalau menggunakan Vertaco. Dan selanjutnya untuk Endure dan Bell itu tadi kalau kita lihat dosis yang tertinggi untuk Bell itu kisaran 300 ya, 300 ml per hektar ya untuk racunnya ini kan kawan ya, 300 ml per hektar yang dosis tinggi kan. Kalau yang Endure kita menggunakan dosis yaitu maksimal 375 ya, 375 per hektar, sedangkan yang ini dosis maksimal 200 ml per hektar. Nah mengenai harga ya, teman-teman bisa kalkulasi sendiri di antara ketiga insektisida ini mana yang lebih murah ketemunya ya, dengan dosis yang telah dianjurkan antara Bell, Endure dan Vertaco. Nah seperti itu. Nah cuman saran saya bagi teman-teman semua ya, agar hama itu tidak resisten ya, teman-teman jangan mengurangi dosis dalam aplikasi penyemprotan. Oke kawan-kawan, sampai sini penjelasan singkat dari saya mengenai 3 insektisida yang cukup bagus digunakan untuk mengendalikan hama penggerek batang pada tanaman padi. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa like and subscribe dan dukung terus perkembangan channel YouTube saya agar saya semakin semangat dalam membuat konten-konten tentang pertanian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.